Ini sebenarnya sudah ada, itikadnya sudah ada, niatnya sudah ada, bahwa Koalisi Perubahan sudah menyatakan siap bekerja sama dengan PDIP. Nah, masing-masing ini sudah mengumpulkan bukti yang dimiliki begitu. Nah, tapi kalau Anda melihat dinamikanya sampai saat ini kan terkesan masih menunggu, tapi yang ditunggu tidak segera menentukan sikap begitu. Nah, sudah ada sikap seperti ini, Anda yakin jalannya hak angket ini nanti akan mulus dari analisis Anda, Pak Anang? Ya, ini kan sebetulnya dilontarkan oleh Pak Ganjar sebagai capres dari PDIP atau koalisi PDIP P3 ya. Artinya ketika saat ini seperti yang kemarin saya sampaikan kepada juru bicara 03 bahwa dari PDIP solid. Nah, artinya kalau solid mestinya ada hal yang harusnya segera dieksekusi ketika itu berkaitan dengan hak publik. Artinya ketika kita bicara pada hak angket, tidak selamanya itu untuk kepentingan 03 atau mungkin bahkan 01. Tetapi ini adalah kepentingan publik dalam menegakkan nilai-nilai demokrasi. Sehingga kalau misalkan PDIP itu saya katakan, ini suara dari emosi dari Pak Ganjar atau memang suara-suara dari PDIP atau koalisi 03. Ketika jubir dari 03 mengatakan ini adalah suara koalisi, artinya apa? Maka ini tanda tanya besar kalau menurut saya ketika dari PDIP belum segera melakukan tindakan-tindakan aksi nyata. Jangan-jangan ini sebetulnya dari Pak Ganjar hanya melakukan sebuah gertakan saja. Ketika ini sebagai sebuah gertakan, maka patut dipertanyakan ini langkah PDIP. Artinya antara dari capres kemudian dengan partai politik pendukung perlu ada tanda tanya besar tingkat kesulitannya. Apalagi kalau kita lihat dari bukti-bukti yang banyak dikumpulkan dari jubir yang disampaikan jubir koalisi 03 itu sudah secara nyata mengatakan itu sudah TSM. Artinya apa? Bahwa ketika sudah TSM ini akan berbicara kepada kekuatan hak angket itu perlu dilontarkan atau tidak. Apalagi ketika ada koalisi perubahan itu menyatakan menyambut baik. Artinya apa? Bahwa ini ada sebuah kekuatan publik kalau menurut saya, kekuatan rakyat dalam menegakkan nilai-nilai demokrasi yang tidak bisa terselesaikan oleh aparat-aparat penegak hukum. Artinya ketika kita bicara pada hak angket ini sebetulnya sekali lagi saya melihat ini adalah sebuah saluran konstitusional yang harus ditegakkan daripada kemudian kecurangan itu hanya sebatas wacana. Ini akan melukai demokrasi kita. Ketika kecurangan-kecurangan yang sudah secara masif itu disebarkan melalui media digital dan tingkat validasinya tinggi, maka kalau ini tidak terselesaikan dengan cara yang baik, maka kemudian siapapun nanti yang menjadi capres, yang menjadi presiden atau wakil presiden akan ternodai terhadap nilai-nilai demokrasi yang barangkali kalau kita perhatikan selama ini banyak sekali sebuah tandanya besar kredibilitas penyelenggara pemilu kita. Termasuk kecurangan-kecurangan dalam hal itu begini. Ada penyalahgunaan kekuasaan oleh beberapa aparat negara, aparatur pemerintah daerah. Ini sebuah jaringan dalam tanda kutip saya katakan, ada sebuah jaringan kekuatan yang secara serta-merta kemudian mendukung salah satu paslon. Nah, kalau ini sekali lagi, kemudian ini tidak terselesaikan melalui Bawaslu, dan saya pesimis ya, Bawaslu akan mampu menyelesaikan ini. Dan kalaupun toh nanti masuk ke MK, saya juga maaf ya, mungkin kredibilitas MK yang selama ini sudah ternodai, barangkali tidak bisa mengharapkan tunggal ke MK. Maka saya sepakat dengan Bang Refli Harun ya. Jadi ada langkah-langkah politis yang ini dilakukan untuk melakukan pendidikan politik bagi warga negara kita. Pendidikan politik itu menjadi salah satu misi. Ini juga terkait dengan kredibilitas dari lembaga seperti Bawaslu dan MK yang ternyata sejumlah pihak pesimis bahwa mereka bisa menindaklanjuti laporan yang masuk. Apakah itu juga yang mendasari inisiatif dari hak angket ini? Nanti kami akan lanjutkan pembahasannya usai jeda. Tetaplah bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Anda
Anda kembali di Selamat Pagi Indonesia. Pemirsa, kami akan kembali hadirkan informasi terkait dengan pelaksanaan pemilu di mana dugaan kecurangan pemilu dan Pilpres 2024 harus disikapi dengan serius. Di akar rumput, gerakan masyarakat sipil semakin masif seolah tidak sabar menantikan hak angket segera bergulir di DPR untuk membuktikan adanya penyimpangan pemilu oleh penyelenggara pemilu maupun pemerintah. Wacana penggunaan hak angket DPR untuk mengusut dugaan kecurigaan pemilu 2024 kian hari kian berhembus kencang. Usulan hak angket disampaikan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Usulan ini mengemuka bukan tanpa alasan. Pemilu 2024 yang diduga curang menjadi latar belakang utamanya. Kalau ingin melihat, membuktikan, mengetahui, hak angket paling bagus karena kita menyelidiki. Itulah yang kemudian saya usulkan waktu itu. Di bawahnya interpelasi. Minimum sebenarnya Komisi 2 memanggil penyelenggara pemilu apa yang terjadi. IT-nya lah, kejadian setiap TPS kok melebihi 300, ini kan anomali. Masa kayak gini diam aja? Enggak lah. Mestinya DPR segera ambil sikap ini, undang penyelenggara pemilu, undang para pakar, undang masyarakat, sehingga mereka akan bisa menyampaikan. Merespon usulan Ganjar, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan pun menyambut dan mendukung usulan tersebut. Jadi siap, saya memandang dengan adanya inisiatif angket, proses di DPR bisa berjalan. Kami siap dengan data-datanya dan di bawah kepemimpinan fraksi terbesar, maka proses DPR bisa berjalan. Saya yakin Partai Koalisi Perubahan siap. Tak bisa dibantah, gerakan rakyat menggugat pemilu 2024 dan aksi lawan pemilu curang makin menggembang. Tak hanya di ibu kota Jakarta, namun di sejumlah daerah. Ketidakpercayaan publik terhadap hasil pemilu bisa saja menguat dan rentan terhadap kemarahan massa yang bisa saja berujung rusuh. Hal ini tentu saja bisa dihindari secara dini jika hak angket bisa bergulir di parlemen untuk membuktikan benar tidaknya telah terjadi kecurangan dalam pemilu dan Pilpres 2024. Kalau memang tidak ada soal, kan bagus, sehingga menghilangkan kecurigaan. Kita usah khawatir. Bagi yang menuntut, kalau hasilnya bagaimana, itu kan juga baik. Dia tak usah kita langsung juga apa-apa. Kalau memang tidak ada apa-apa, ya jalan aja, jangan khawatir. Ya kan? Jadi buat klarifikasi, kalau memang tidak apa-apa, hanya menjadi klarifikasi. Terkecuali kalau memang ada apa-apa, ya orang takut biasanya. Maka secara aturan di negara ini, tempat terakhir ya hak angket itu aja. Kalau itu nggak bisa ya terpaksa parlemen jalanan nanti yang bekerja. Kan sayang kalau pakai parlemen jalanan, bisa terjadi kacauan dan sebagainya. Tapi kalau hak angket ini berjalan, ini kan kita lihat saja nanti, kan gitu. Jadi kebenaran mana yang benar-benar saja. Namun Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menilai tidak melihat adanya urgensi terkait usulan hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu 2024. AHY juga tidak melihat keanehan kemenangan dari Prabowo Gibran dan selisih suara yang cukup jauh. Saya tidak melihat ada urgensi ke sana. Bukan hanya karena Demokrat saat ini adalah bagian dari pemerintahan, tetapi juga saya melihat bahwa walaupun sekali kita menghormati, penghitungan masih berlangsung ya, bagaimanapun kita menunggu secara formal dan resmi oleh KPU, tetapi bisa dilihat secara rasional juga hasil penghitungan sementara terkait dengan Pilpres ini sudah menempatkan pasangan 02, Prabowo Gibran sebagai kandidat yang unggul dan jauh, unggulnya marginnya besar. Sementara Presiden Joko Widodo menyebut hak angket sebagai bagian dalam demokrasi. Pemilu ke DPR gimana respon Pak Presiden? Ya itu demokrasi, apa-apa. Hasil pemilu harus benar-benar bisa dipercaya dan diakui oleh seluruh rakyat Indonesia. Meski tidak akan mampu mengubah putusan KPU dan MK terkait dengan hasil pemilu dan Pilpres, namun hak angket untuk membuktikan kecurangan pemilu 2024 sangat urgen untuk dilakukan. Tim Liputan, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.